Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bila selanjutnya adalah faslun fit ta'arudi. Idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma an yakuna ammaini aw khassaini aw ahaduhuma amman wal akharu khassan aw kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin. Faslun, ini satu pasal ya. Fit ta'arudi, pada ta'arud, pada pertentangan. Artinya nanti ada kalanya dalil-dalil itu, nas itu seakan-akan bertentangan antara satu nas dengan nas yang lainnya. Seperti misalnya antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau satu hadis dengan hadis lainnya, atau ayat dan hadis akan-akan ada pertentangan di antara keduanya. Seakan-akan secara zahir ada pertentangan. Idza ta'arada nutqani fala yakhlu imma an yakuna ammaini. Apabila ta'arada, saling bertentangan, seakan-akan secara zahir terlihat seakan-akan bertentangan, nutqani akan dua nutqan, akan dua tuturan, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Fala yakhlu, maka tidak kosong, imma an yakuna ammaini, bahwa ada kalanya bahwa keduanya itu umum dua-duanya. Yang bertentangan itu ada kalanya sama-sama umum, au khassaini, atau sama-sama khusus, au ahaduhuma amman wal akharu khassan, atau ada kalanya salah satunya umum dan satunya lagi, dan yang lainnya lagi adalah khas. Artinya salah satunya umum, kalau dua satunya umum berarti satunya lagi khusus. Au kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin, atau tiap satu dari keduanya umum dari satu jalan dan khusus dari satu jalan. Ada kalanya nanti yang dia di sini umum namun dia juga punya khusus, yang ini ada khususnya namun juga ada umumnya. Itu maksudnya ya. Nah, bagaimana tentang itu? Fa in kana ammaini fa in amkana al-jam'u bainahuma yujma'u. Maka jika ada dua-duanya itu ammaini, dua-duanya umum. Nas pertama umum, nas kedua umum ya. Bagaimana kalau dua-duanya umum? Fa in kana al-jam'u bainahuma yujma'u. Maka jika memungkinkan dijamak, digabungkan antara keduanya, maka gabungkan. Ketika ada salah satu nas seakan-akan bertentangan dengan zahir nas yang lainnya, kalau itu sama-sama umum ya sudah. Kalau memungkinkan untuk dijamak, untuk digabungkan, maka gabungkan. Misalnya ada satu hadis yang mengatakan syarrus syuhudi alladzi yashhadu qabla an yustashhadu. Seburuk-buruk kesaksian itu adalah kesaksian yang sebelum diminta menjadi saksi. Artinya kesaksian yang paling buruk itu adalah kesaksian yang tidak dipinta. Artinya dia memberikan kesaksian, namun kesaksiannya itu tidak diminta. Itu adalah seburuk-buruk kesaksian. Artinya tidak bagus memberikan kesaksian kalau tidak diminta. Sedangkan hadis lain mengatakan khairus syuhudi alladzi yashhadu qabla an yustashhad. Dan sebaik-baik kesaksian itu, dan lagi ya, sebaik-baik kesaksian itu adalah kesaksian yang sebelum diminta. Hadis sebelumnya mengatakan seburuk-buruk kesaksian memberikan kesaksian sebelum diminta. Namun hadis lain mengatakan sebaik-baik kesaksian itu kesaksian yang diberikan sebelum diminta. Ini kan seakan-akan berbeda. Satu hadis mengatakan itu paling buruk, satu lagi mengatakan itu yang paling bagus. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kalau memungkinkan untuk dijamak, maka dijamak keduanya, digabung dua-duanya. Maka kita lihat, kita perhatikan, ternyata bahwasanya didapati bahwa hadis yang pertama itu adalah kesaksian yang sudah
diketahui. Artinya sudah perkara itu sudah ada yang tak tahu, sudah banyak yang tak tahu. Ketika memberikan kesaksian di sini, ini kesaksiannya buruk karena sudah jelas. Namun yang kedua itu ternyata itu kesaksian yang tidak ada yang mengetahuinya. Ketika ada perkara yang tidak ada diketahui, maka orang yang mengetahui lebih bagus dia memberikan kesaksian walaupun tidak diminta, walaupun belum diminta, namun dia beri kesaksian karena tidak ada yang mengetahui tentang perkara itu. Namun kalau sudah ada yang mengetahui perkara itu dan sudah banyak yang tahu, maka tidak perlu lagi kita memberikan kesaksian. Nah, lalu kemudian fa illam yumkin al-jam'u bainahuma yutawaqqafu fihima illam yu'lamit tarikhu. Maka jika fa illam yumkin, maka jika tidak mungkin al-jam'u oleh menjamak bainahuma antara keduanya. Artinya dua yang saling bertentangan, jadi kalau tidak bisa dijamak apa? Yutawaqqafu fihima in lam yu'lamit tarikh. Maka ditawakufkan, distopkan, dihentikan. Artinya dibiarkan saja pada keduanya itu jika tidak diketahui tarikhnya, jika tidak diketahui sejarahnya, mana yang dulu datang, mana datang belakangan. Kalau diketahui mana yang datang duluan dan datang belakangan, maka kita berlakukan nasakh. Namun kalau tidak diketahui, ya sudah jamakkan, tawakufkan saja. Biarkan saja. Kenapa? In ulimat tarikhu nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhiri. Maka jika diketahui tarikhnya, diketahui sejarahnya, mana datang duluan, mana datang belakangan, maka dinasakhlah yang dahulu dengan yang terakhir. Itu ya berlaku nasakh. Wa kadzalika in kana khassaini. Seperti demikian itu juga jika adalah dua-duanya khusus. Kalau dua-duanya khusus, kalau memungkinkan untuk dijamak, maka jamak. Tapi kalau tidak tidak memungkinkan dijamak, lihat mana yang duluan datang. Ketika yang duluan datang, maka dia dinasakh dengan yang datang belakangan. Wa in kana ahaduhuma amman wal akharu khassan fayakhussul ammu bil khassi. Maka jika ada salah satu dari keduanya umum dan yang lainnya khusus, maka dikhususkan yang umum itu dengan yang khas. Kalau ada dua yang bertentangan, dilihat satunya umum, satunya khusus, maka yang umum itu dikhususkan dengan yang khusus tadi. Ini seperti yang kita bahas dalam kajian am dan khas ya. Wa in kana kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin fa yukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhari. Dan jika adalah tiap-tiap satu dari keduanya umum dari satu wajah, dari satu sisi, wa khassan min wajhin, dan khusus dari satu sisi, fa yukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhari. Maka dikhususkan yang umum dari tiap keduanya itu dengan yang khusus yang lain. Jika ada yang ini dua nas yang bertentangan, yang ini satunya umum dari satu sisi, namun dia memiliki sisi khusus. Sedangkan yang satunya lagi, yang keduanya, dia memiliki sisi khusus, namun dia juga memiliki sisi umum, tapi bertentangan. Maka caranya yang khusus di sini, yang umum di sini dikhususkan dengan yang satunya lagi, yang umum di sini dikhususkan dengan yang sebelumnya lagi. Artinya saling mengkhususkan yang umum ya. Misalnya dalam hadis idza balaghal ma'u qullataini fa innahu la yanjus. Maka apabila air itu telah sampai dua kula, maka sesungguhnya air tadi tidak najis. Ada hadis mengatakan kalau air itu takarannya sampai 2 kula, maka dia tidak najis, tidak akan mengandung najis. Sedangkan hadis lain mengatakan al-ma'u la yanjusuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu tidak menajisinya oleh sesuatu, artinya air itu tidak akan bernajis kecuali apa-apa yang mengalahkan atas bau, rasa dan warnanya. Kecuali kalau air itu berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya, maka dia berubah menjadi najis. Maka kita perhatikan hadis yang pertama, idza balaghal ma'qullataini itu, fa innahu yanjus itu, fa innahu la yanjus itu khusus dia dengan 2 kula. Ada lapan 2 kula khusus.
idza balaghal ma'u kullataini. Ada kekhususan sebab pada hadis berikutnya al-ma'u umum saja. Hadis yang pertama airnya 2 kula khusus, hadis yang kedua airnya saja. Kemudian hadis yang pertama itu tidak bernajis. Dia umum. Hadis yang kedua dikhususkan, dia akan bernajis kalau ada perubahan warna, rasa dan baunya. Artinya kan dua hadis ini ada sisi umum dan sisi khusus. Ada hadis berikut juga sama, ada sisi umum dan sisi khususnya. Maka ketika cara menyelesaikannya yang saling mengkhususkan yang umum ya, sehingga dikatakanlah air yang, sehingga kita gabungkan bahwasanya air itu kalau jumlahnya sampai 2 kula maka dia tidak najis. Sedangkan air yang sedikit itu dia pernah najis walaupun tidak berubah. Jadi begini, umum yang pertama yang pertama itu khusus, yang keduanya umum ya. Khusus yang pertama itu airnya 2 kula. Sedangkan di hadis kedua airnya umum saja. Maka hadis yang kedua itu dikhususkan dengan kekhususan hadis yang pertama. Artinya air itu 2 kula ya. Idza balaghal ma'u kullataini, apabila air itu telah sampai 2 kula maka dia tidak benar najis. Karena hadis pertama tadi airnya 2 kula, dia khusus, namun dia memiliki sisi umum. Sisi umumnya dia tidak pernah najis. Sedangkan pada hadis kedua dia memiliki sisi umum pada air, memiliki sisi khusus pada perubahan. Jadi cara menyelesaikannya, hadis yang pertama tadi karena dia telah khusus pada jumlah 2 kula, maka dia umum pada di sisi tidak bernajisnya diberikan kekhususan. Jadi air 2 kula dia tidak bernajis secara umum, namun kita khususkan dengan adanya perubahan rasa, warna dan bau. Artinya air 2 kula tidak bernajis selama tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Sedangkan hadis yang kedua, air itu tidak bernajis. Air itu tidak ada yang bisa menajisinya kecuali yang berubah rasa, bau dan warnanya. Karena di sini airnya umum, maka kita katakan bahwasanya air itu dia tidak bernajis. Ya. Artinya air di sini umum, maka kita katakan, kita khususkan dengan hadis yang pertama air saja, maka kita khususkan dia menjadi air yang 2 kula. Air yang 2 kula ya, air yang 2 kula itu tidak pernah bernajis selama tidak ada perubahan. Sedangkan air yang sedikit dia akan tetap menjadi najis. Dia akan tetap bernajis kalau kemasukan najis walaupun tidak ada perubahan. Itu pembahasan tentang ta'arud. Lalu kemudian berikutnya wa ammal ijma'u bahwa ittifaqu ulama'i ahlil asri ala hukmil hadisati wa na'ni bil ulama'i al fuqaha'a wa na'ni bil hadisati al hadisata syar'iyyah. Wa ammal ijma'u, dan adapun ijma', kita berpindah pembahasan tentang ijma', bahwa apa dia itu ijma'? Ittifaqu ulama'i ahli asri, adalah kesepakatan ulama ahli asri pada satu masa ya. Ahli asri itu penduduk atau ahli zaman, ahli masa, ala hukmil hadisati, atas hukum yang terjadi, atas hukum yang terjadi. Artinya adanya kesepakatan para ulama pada suatu masa tentang suatu masalah yang terjadi. Mereka bersepakat. Wa na'ni bil ulama al fuqaha. Yang kami maksud dengan ulama di sini adalah fuqaha. Karena pada saat ini kita membicarakan tentang fikih, tentang hukum, ya, maka yang dimaksud di sini adalah ulama fikih, ulama hukum. Wa na'ni bil hadisati, yang kami maksud dengan hadisah, peristiwa yang terjadi itu adalah al hadisata syar'iyyah. Itu adalah hadisah syar'iyyah, peristiwa atau kejadian syar'iyyah. Artinya kalau nanti wilayahnya bukan wilayah syar'iyyah, wilayah nahu, maka ijma'nya ijma' ulama nahu gitu ya. Kalau masalah syar'iyyah maka ijma'nya adalah ijma' fuqaha, ulamanya ulama ahli fikih. Wa ijma'u hadhil ummati hujjatun duna ghairiha. Ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Dan ijma'nya hadhil ummah, ini umat
hujjatun adalah hujjah. Ijma'nya umat ini adalah hujjah. Duna ghairiha, bukan yang lainnya. Artinya ijma'nya umat Nabi Muhammad itu adalah hujjah, bukan ijma' ulama umat yang lain. Umat yang lain maka tidak jadi hujjah. Misalnya ijma'nya umat Nabi Nuh tidak menjadi hujjah bagi kita, ya. Iqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidaklah akan berijma, tidaklah akan berkumpul umatku atas kesesatan. Artinya umatku tidak akan berkumpul atas kesesatan. Umatku tidak akan bersepakat dalam hal kesesatan. Artinya Nabi menjamin bahwasanya ijma'nya umat Islam itu tidak akan mungkin terjadi dalam hal kesesatan, ya. Wa syar'u warada bi ismati hadhil ummah, dan syara' datang dengan menjaga ini umat. Lalu hadis tadi diketahui bahwasanya umat ini terpelihara dari kesesatan kalau mereka bersepakat. Ketika mereka semua sepakat, maka tidak mungkin mereka bersepakat dalam kesesatan. Ketika mereka berkumpul, tentu nanti kalau ada yang salah, tentu akan ada yang menyelisihinya. Pasti ada yang menentanginya. Wal ijma'u hujjatun 'alal asri tsani wa fi ayyi asrin kana. Dan ijma' itu adalah hujjah atas zaman yang kedua. Ketika diijma'kan pada zaman pertama, maka zaman kedua itu juga tetap jadi hujjah. Artinya zaman setelah terjadinya ijma'. Wa fi ayyi asrin kana, dan pada apapun zamannya. Artinya ketika telah ada ijma', maka zaman-zaman berikutnya mengikuti hukum ijma', mengikuti hukum kesepakatan tadi. Wala yushtaratu inkiradul asri ala sahihi, dan tidaklah disyaratkan pada kehujjatan ijma' itu inkiradul asri, ya, lenyapnya atau hilangnya masa, baik dengan matinya orang yang berijma' tadi ala sahihi, atas pendapatnya sahih. Menurut pendapat yang sahih, masa itu, hilangnya masa disebabkan mungkin kematian orang-orang di sana sehingga berganti dengan masa berikutnya, itu tidak menjadi syarat kehujjatan ijma'. Artinya kalau sudah terjadi ijma', maka masa-masa berikutnya mengikuti hukum ijma' yang sudah ada tadi. Artinya ijma' tidak batal dengan bergantinya masa. Fa in qulna innal kiradal asri syartun yu'tabar qaulu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa shara min ahli al-ijtihadi walahum an yarji'u an zalikal hukmi. Fa in qulna, maka jika kita katakan sesungguhnya lenyapnya masa, ya, sesungguhnya inkiradal asli, lenyapnya masa atau hilangnya masa itu syartun adalah syarat. Yu'tabar, maka diiktibarkan qaulu man wulida, perkataan orang yang dilahirkan fi hayatihim, pada kehidupan mereka itu, wa tafaqqahu, dan bertafakuh mereka itu, berpikir mereka, paham mereka, wa shara min ahli ijtihadi, lalu dan menjadilah dari ahli ijtihad. Artinya walahum an yarji'u an zalikal hukmi, dan bagi mereka boleh saja merujuk, mengembalikan daripada itu hukum. Jika dikatakan, ada yang mengatakan, ya, jika mengatakan bahwasanya lenyapnya masa itu adalah syarat. Nah, kalau begitu nanti orang yang dilahirkan setelah masa itu, lalu kemudian mereka menjadi faqih, mereka menjadi ahli ijtihad, maka mereka boleh merujuk ijtihad generasi sebelumnya. Ini jika, ya. Namun pendapatnya sahih tadi, kata pengarang kitab kita, hilangnya masa tidak menjadi syarat. Wal ijma'u yasihu biqaulihim wa bifi'lihim, dan ijma' itu sah dengan perkataan mereka dan dengan perbuatan mereka. Artinya ijma' itu boleh dalam bentuk perkataan dan juga boleh dalam bentuk perbuatan. Jika dikatakan dan disepakati, maka ijma', atau jika dikerjakan dan disepakati, maka itu juga ijma'. Wa biqaulil ba'di wa bifi'lil ba'di wa intishari dzalikal qaul wa sukutil baqina alaihi. Wal ijma'u itu tadi dikatakan sah dengan perkataan maupun dengan perbuatan ahli ijtihad tadi. Nah, wa biqaulil ba'di, dan begitu juga sah juga dengan perkataan sebagian, wa bifi'lil ba'di, dengan perbuatan sebagian. Artinya
bukan perkataan semua mereka, bukan perbuatan semua ahli ijtihad tadi. Ya, pertama dikatakan itu semua ahli ijtihad mengatakan begitu, mereka sepakat, atau semua ahli ijtihad melakukan itu, artinya mereka bersepakat. Dan termasuk juga sah kalau sebagian saja yang berkata atau sebagian ulama saja yang berbuat, wantisari dzalikal qaul, lalu kemudian itu tadi tersebarlah ucapan bahwanya Syekh Fulan si anu itu berkata begini atau si anu berbuat begini, wasukutil baqina alaihi, sedangkan yang lain sukun atasnya. Ulama yang lain mendiamkan, ulama yang tidak mengomentari perkataan sebagian ulama yang lainnya lagi, atau mereka tidak mengingkari sebagian perbuatan ulama-ulama yang lain, mereka diam saja. Ini juga sah dikatakan ijma. Para ulama menyebutnya dengan sebutan ijma sukuti, model yang didiamkan ini. Wa qaulul wahidi minas sahabati laisa hujjatan ala ghairihi alal qaulil jadidi. Dan perkataan satu orang dari sahabat Nabi itu bukan hujjah atas yang lainnya. Alal qaulil jadidi, atas pendapat qaul jadid. Dalam qaul jadid disebutkan bahwasanya perkataan seorang sahabat atas sahabat lainnya itu tidak jadi hujjah berdasarkan qaul jadid. Artinya pendapat seorang sahabat itu tidak menjadi hujjah, karena kalau dia cuma satu orang saja, bisa saja sahabatnya lain ada yang mengingkari, kecuali kalau para sahabatnya lain tidak ada yang mengingkari, maka boleh saja itu dikatakan ijma sahabi, kesepakatan para sahabat. Namun kalau cuma satu orang yang berpendapat, sedangkan ditemukan juga pendapat lain yang menentang, maka dia tidak bisa jadi hujjah. Tapi kalau mereka bersepakat, maka mereka menjadi hujjah, kesepakatan mereka itu ya. Perkataan seorang ini tadi tidak menjadi hujjah itu atas qaul jadid. Sedangkan pada qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama, perkataan sebagian sahabat itu, satu orang sahabat itu menjadi hujjah. Bila kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah pada kesempatan berikutnya kita membahas tentang wa ammal akhbaru. Kita akan membahas tentang khabar dan pembagiannya. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.